Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari berdoa. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami membutuhkan kebenaran firman-Mu untuk terus mengarahkan dan menuntun kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Karena itu kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti dan kami dapat melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjeripaya? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Amin. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada seorang peselancar memiliki lengan yang hanya satu saja, namanya Bethany Hamilton. Dia adalah seorang peselancar profesional yang mendapat penghargaan Courage Award pada 2004 karena hidupnya dinilai memberi inspirasi bagi banyak orang. Bethany sangat menyukai olahraga selancar sejak kecil. Namun ia mengalami tragedi, lengannya putus, lengan kirinya usai digigit oleh ikan hiu sewaktu Bethany sedang berselancar. Dan Bethany mengalami pukulan berat, mengalami tekanan yang begitu sulit. Bahkan ia mempertanyakan rencana Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Namun suatu kali Bethany akhirnya bangkit dan ia kembali berkarir sebagai peselancar profesional. Bahkan tahukah saudara, ia menjadi juara untuk kategori perlombaan umum. Sesungguhnya tak ada seorang pun yang dapat memastikan bahwa kehidupan ini berjalan sesuai dengan harapan atau keinginan manusia. Karena rancangan kehidupan yang terlihat paling baik sekalipun tak jarang menjadi berantakan karena satu perkara, dua perkara yang tidak bisa kita hindari yang memang harus terjadi. Dan terkadang seperti kepada Bethany, Tuhan mengizinkan tragedi harus menimpa kehidupan umatnya. Tragedi kehidupan yang
sukar untuk dipahami dengan pikiran kita manusia dan pengertian kita yang terbatas itu. Namun hari ini melalui kitab pengkhotbah, kita mengerti bahwa memang untuk segala sesuatu ada waktunya. Dan bahwa ketika terjadi sesuatu yang sukar dipahami, kita dapat meyakini satu hal, bahwa Tuhan pasti akan membuat segala sesuatu indah dalam waktunya Tuhan. Kita hanya perlu mempercayai janji Tuhan dan menanti waktunya Tuhan. Karena kita pasti akan melewatinya, dan Tuhan sudah berjanji bahwa Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi saudara, apakah hari ini yang sedang kita alami? Perkara sukar apa yang tidak kita pahami? Tetaplah bertahan di dalam iman. Dan mintalah, mohonlah agar kasih karunia Tuhan tercurah dalam hidup kita. Karena jika Tuhan berkehendak, tragedi kehidupan seburuk apapun dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Hanya jadilah pribadi yang pemberani, yang tegar menjalani kehidupan di dalam kasih karunia Tuhan. Dan biarlah izinkan Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Dalam keterbatasan kita sebagai manusia untuk memahami kehendak Tuhan, maka biarlah iman kita yang berbicara. Tetaplah mempercayai Tuhan bahwa Ia akan membuat segala sesuatu indah di dalam waktu Tuhan, bukan di dalam waktu kita. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami tahu secara manusia kami sulit terkadang untuk memahami situasi keadaan yang harus kami alami. Namun kiranya Tuhan melalui kitab pengkhotbah, kami akan bertindak dengan iman, mempercayai bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah dalam waktu Tuhan. Maka biarlah Roh Kudus-Mu akan menguatkan kami dan terus memampukan kami untuk menjalani situasi apapun yang sedang harus kami hadapi saat ini. Dan terus mempercayai, terus beriman bahwa Tuhan pasti menyediakan yang terbaik, indah di dalam waktu-Mu. Berkati kami semua Tuhan, lindungi kami semua, lindungi semua bangsa di muka bumi ini, dan lindungilah semua umat Tuhan, bawa kami semakin hari untuk semakin mengerti kehendak Tuhan, dan kami boleh hidup di dalam kebenaran-kebenaran-Mu, supaya kami boleh menjadi terang, membawa dampak seperti Bethany, menjadi motivasi yang benar, motivasi yang baik bagi keadaan di sekitar kami. Kami akan menjadi berkat dimulai dari diri kami. Kiranya Tuhan akan memakai kami menjadi alat kesaksian untuk membawa pembaharuan hidup di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.